Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, sekarang masih bulan puasa ini ya. Kita ada servisan masuk. Ini Samsung A50s ya. Keterangannya untuk kerusakannya ini ada di CPU RAM ya, ACP ya. Sebelumnya untuk teman-teman yang menonton video ini, bantu subscribe dan like-nya, komen ya. Mau dihujat juga nggak apa-apa, silahkan, terserah ya. Oke, jadi untuk kali ini alhamdulillah ini sukses kita perbaiki ya, tidak ada kendala, aman ya. Untuk tipenya itu A50s. Oke, ini ada update, nanti kita akan update ya. Ini awal masuk itu pada saat kita panaskan RAM ya atau CPU selama 30 detik ya. 30 detik aja, nggak sampai 1 menit. 30 detik pakai suhu 350 ya. Anginnya di 0. Saya pakai Quick 857D ya, yang tipe lama. Nah, alhamdulillah nyala, tapi cuman sebentar. Bawa sama orangnya, saya bilang kalau memang ini balik lagi, kemungkinan ini ada di CPU sama RAM-nya, minta ACP ya. Minta dicetak ulang. Dan ternyata setelah kita cetak ulang CPU, kemudian RAM, UFS ya, kita cetak semua. Karena UFS juga lemnya itu nggak merata, nggak ada lem separuh lah, mungkin separuhnya nggak ada lemnya, lem bening ya kalau di Samsung. Jadi kita ACP semuanya. Nah, jadi sudah kita ACP. Yang ini kita ngomongin soal ampere ya. Aduh maaf ya, ini ada serak. Mungkin di video teman-teman yang lain nggak ada yang untuk ngecek ya. Itu ada, saya dapatkan video sebagai komparasi, saya itu sebagai acuan atau perbandingan pada saat CPU naik ya, CPU naik itu untuk ampere itu gantung di 0,080 ya, 0,080 itu CPU naik ya. Habis itu cek, colok komputer ya, colok komputer itu terbaca ya, Exynos 9 berapa gitu terbaca. Oke, mantap kan. Kalau sudah terbaca kita udah tenang kan, CPU berarti masih on, nggak mati ya. Kemudian lanjut kita naik UFS ya. Kita naik UFS itu ampere gantung di sekitar 0,130 atau di bawahnya lah, 26 30, tapi di saya ini 30 31. Nah, oke. Jadi saya cari perbandingannya ini, ada nggak ya yang menjelaskan ataupun mencoba gitu. Ada, saya dapatkan satu video ya. Yang saya cari-cari itu ada satu video, dia naik CPU, itu video orang luar ya. CPU naik, UFS naik, dia tes pakai PSU, itu bagus ya, karena kadang nggak dilihatkan ya. Nah, itu gantung di sekitar 0,126 ya, 0,126. Saya pakai Sugon 3005D PSU nya, jadi 0,126. Saya pikir itu aman, hanya selisih beberapa. Kalau di saya itu di 0,130 ya, 31 gitu. Jadi ternyata pada saat
RAM naik ya, bawaannya. Nih bawaannya. RAM bawaannya naik. Pas kita cek ampernya gantung di 0,140. Di 0,140 ya. Ingat ya teman-teman ya. Di 0,140. Ya. Gantung. Kemudian saya cetak lagi karena penasaran ya, kenapa, apakah ini yang bermasalah masih ada di UFS-nya atau apa di jalurnya yang kurang presisi ya timahnya. Saya ACP lagi, angkat lagi ya RAM bawaannya, kita pasang lagi, ternyata masih sama di 138 sampai 0140, pokoknya gantung ya. Nih. Setelah itu saya korek-korek, saya nemu Samsung A50 kalau nggak salah. RAM-nya masih ini ya. Nah, ini CPU-nya. CPU A50 ya. Udah saya congkel juga nih. Nah, jadi RAM-nya saya pasang di sini. Ya. RAM-nya 6 GB. Ya, kita cek. Untuk RAM-nya 6 GB nih. Ya. 6 GB. Alhamdulillah setelah kita ganti normal ya. Nyala normal, tidak ada kendala, semuanya aman. Memang belum dites secara ini semuanya ya. Seperti kamera, sinyal ini udah oke ya. Mudah-mudahan pas dipasang kartu nanti tidak bulat aja. Nah, untuk penyimpanan ini ya, ini kita nggak ada rubah, data masih aman, masih oke. Hanya kita mengganti RAM-nya saja ini karena RAM-nya kalau nggak salah di jalur VDD ya. Sebentar kita cek skema. Di jalur VDD 2 ya, VDD 2 di posisinya itu ada di mana? Nah, ini kan CPU begini. Oh, tuh kita jelaskan aja yang di unitnya ya. Oke. Nah, ini kan titik CPU ya. Di sini itu ada grounding 6. Ya, dari bawah itu 1 2 3 4 5 6. Nah, di atasnya itu ada jalur VDD key sama VDD 2. Ya. Sejajar. Nah, itu outputnya ada di sini. Nanti bisa kalian ukur aja lah ya. Ini gimana, nggak mau fokus kameranya. Kita zoom aja, kita jauhin dikit. Nah, oke. Nah, yang di sini itu output VDD, bentar. Nah, oke. Yang ini ya, ada satu kapasitor ini. Yang ini kan L ya. L itu ada, ini ada kapasitor 1. Nah, ini jalur datanya yang atas ya, sebelah sana. Ini jalur VDD 2. Ya, VDD 2. Ukur aja ini. Ya, coba kita ukur. Ini ada berapa nilai? Sebentar ya.
Nah, oke. Sudah kita ukur nilai normalnya ya. Ya, nilai normalnya. Itu kalau diukur ini 0,80. Hambatannya itu kalau prop merah di ground ya. Kalau dibalik itu sekitar 315. Kalau dibalik 315. Dan yang di sini itu VDD key. Ada 1 2 3, ini sama. Satu jalur. Kita ukur. Nah, oke, kita udah dapat angkanya. Jadi kalau misalkan prop merah di ground itu sekitar 217 nilainya ya. Nih, VDD key di sini dia. Ya. Outputnya yang dari sini ya. Ke sini. Nah, jadi yang RAM satunya itu pada saat kita ukur itu berbeda ya nilainya. Di sini drop ya, prop merah di ground, kita ukur di hitam, di sini cuman ada sekitar 100 nilainya, nggak sampai 200. Dan yang di sini malah naik. Yang di sini VDD 2 ya. Yang di sini ya, VDD 2 di sini tinggi. Seharusnya kalau prop merah di ground ini cuma 0,80 0,080 ya. Nilainya kecil sekali, kemungkinan short itu nggak ada bedanya lah ya kalau untuk di bagian jalur CPU itu. Ya akhirnya kita ganti, ini udah kita kerjakan ya, ini udah dari kemarin karena saya tunda ya. Saya cari bangkainya, akhirnya ketemu. Dan akhirnya alhamdulillah ini hari ini selesai ya. Solusinya ganti RAM, semuanya kita CP juga. Pakai timah yang baru ya, saya pakai timah Red Skull ya, yang 199 yang 200 derajat ya, yang merah. Oke. Di itu ya. Ternyata RAM-nya kena ya. Jadi pada saat kita angkat mungkin, atau pada saat kita cetak ulang, kita nggak tahu ya, overheat atau apa. Yang jelas saya tidak pakai panas yang berlebih ya. Kalau di Samsung itu kan RAM yang seperti ini, yang double ini kan, yang RAM-nya tidak terkena lem ya, hanya si CPU-nya saja yang dilem. Jadi untuk UFS-nya juga sama. UFS-nya itu lemnya itu sangat sedikit. Jadi di bagian luar itu hampir tidak terlihat ada lem ya. Namun di dalam cuman bercak-bercak dikit, nggak merata full kena lem ya. Jadi ini udah saya ini juga ACP sekalian ya, biar timah baru semuanya. Oke, mungkin segitu aja untuk Samsung kali ini. Down ya, alhamdulillah nggak ada masalah, aman. Saya pikir tadi CPU-nya mati ya atau apa, ternyata CPU aman. Nah, untuk pengerjaannya ini di Samsung yang begini ini lama, karena di RAM yang di apa, kaki RAM yang di CPU itu berlubang ya. Jadi kita benar-benar harus cetak yang itu, cetak yang di RAM-nya juga, cetak CPU-nya. Yang harus diperhatikan itu yang benar-benar rata itu yang di kaki RAM-nya, yang di CPU, yang nempel di CPU ya. Kaki RAM yang jalur RAM yang di CPU itu kan berlubang ya.
itu timahnya harus benar-benar rata, ukurannya harus sama, nggak boleh besar kecil itu tidak boleh ya. Oke, segitu aja videonya kali ini. Terima kasih.